Shalom pemirsa Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa ya. Pada saat ini mari kita merenungkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul "Dan ini pun akan berlalu", yang terambil di dalam Pengkhotbah 7 ayat 14 yang berbunyi, "Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya." Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami semua untuk kami dapat bukan hanya mendengar, tetapi kami juga dapat melakukan firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Saudara, banyak orang Kristen percaya bahwa Tuhan tidak menciptakan kemalangan. Tidak ada hari malang di dalam hidup orang percaya. Namun firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 14 tadi mengatakan bahwa hari mujur dan hari malang itu dijadikan oleh Allah. Salah satu perenungan Salomo berkata, pada saat-saat keberhasilan atau kemenangan, bersukacitalah. Dengan kata lain, rayakanlah dan nikmatilah kehidupan. Pada saat-saat suka, mari kita bersuka. Buah jerih kita silakan dinikmati dan disyukuri. Namun Salomo juga mengatakan bahwa hidup ini tidak mudah dan tidak selalu menyenangkan. Ada saat-saat sukar dan duka. Kita bisa mengalami kekalahan, kerugian, bahkan kecelakaan sekalipun. Dan semuanya itu disebut kemalangan. Tapi tetaplah tenang dan percaya kepada Tuhan. Terimalah sebagai bagian dari kehidupan yang diciptakan Allah. Hari-hari malang ini tetap ada gunanya bagi kita. Bukan supaya kita berputus asa, melainkan kita tetap sepenuhnya bergantung pada Allah saja. Saudara, ingatlah di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 yang mengatakan bahwa hujan, angin, banjir adalah kejadian yang dipakai Yesus untuk menggambarkan masalah. Namun persoalannya, hidup manusia bukan terhambat atau gagal karena adanya hujan, angin, dan banjir. Tetapi di atas apakah hidup manusia dibangun? Hidup yang dibangun di atas dasar yang benar dan kuat akan bertahan menghadapi amukan hujan, angin, dan banjir. Dan menurut Yesus, kualitas dasar hidup ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, apakah kita mendengarkan firman Tuhan? Yang kedua, apakah kita melakukan firman Tuhan? Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kualitas hidup yang kokoh dan benar dibangun atas dasar kebenaran firman dan tidak dipengaruhi oleh masalah dan kemalangan hidup. Suatu hari, raja berpesan kepada seorang tukang emas yang biasa membuat cincinnya, "Tuliskanlah sesuatu yang bisa kamu simpulkan dari seluruh pengalaman hidupmu, supaya itu pun bisa menjadi pelajaran untuk hidupku." Berbulan-bulan si tukang emas itu membuat cincin raja. Terlebih sulit ketika dia harus menuliskan kesimpulan hidup pada cincin yang kecil itu. Setelah berdoa dan berpuasa, ia pun menyerahkan cincin itu kepada raja. Dengan tersenyum, sang raja membaca tulisan kecil di dalam cincin itu yang berbunyi, "Dan ini pun akan berlalu." Awalnya sang raja tidak mengerti apa maksud daripada kalimat itu. Namun suatu ketika kerajaannya menghadapi masalah yang sangat pelik, ia membaca kalimat itu. Dan ini pun akan berlalu. Pada akhirnya ia mengerti dan lebih tenang. Dan pada saat bersenang-senang, ia pun menjadi lebih rendah hati. Jadi
sahabat embun surgawi, ketika kita menghadapi masalah besar dan dalam kondisi yang menyenangkan, ingatlah kalimat ini. Kalau kita renungkan kalimat ini dengan bijak, maka kalimat ini akan mengantarkan diri kita pada keseimbangan hidup. Tak ada satupun yang langgeng. Tak kala menghadapi masalah, tidaklah perlu terlalu bersedih. Sebaliknya, tak kala menghadapi kesenangan, jangan terlalu kelewat senang. Karena sadarilah, dan ini pun akan berlalu. Jadi yang terpenting, bersamalah selalu dengan Yesus di dalam segala masa. Hal ini akan memberi kita hikmat dan ketenangan. Amin.